Selamat datang pada media pembelajaran kimia. Pada video kali ini, kita akan mempelajari mengenai tata nama senyawa untuk bagian yang kedua. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari mengenai tata nama senyawa kimia untuk bagian pertama pada video pembelajaran sebelumnya. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir sebelum mengikuti pembelajaran jarak jauh. Siapkan buku serta alat tulis kalian agar dapat mencatat hal-hal penting yang membantu memahami materi pembelajaran kali ini. Setelah mempelajari video kali ini, kalian dapat memahami tata nama senyawa poliatom, tata nama senyawa asam, tata nama senyawa basa, dan tata nama senyawa hidrat. Jadi, ada 4 penamaan senyawa yang akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini. Yang pertama, kita awali dengan senyawa poliatom. Senyawa poliatom adalah senyawa yang berasal dari ion-ion poliatom, yaitu ion yang terdiri atas 2 atau lebih atom-atom yang terikat bersama membentuk ion dengan ikatan kovalen. Senyawa ini terbentuk dari kation dan anion. Di sini, senyawa poliatom akan terbentuk dari kation, atau yang kalian sudah ketahui, kation itu adalah ion positif dan anion yaitu ion negatif. Karena ini senyawa poliatom, jadi kation atau anionnya bisa saja merupakan ion poliatom, yaitu ion yang terdiri atas 2 atau lebih atom. Rumus umum penggabungan dari kation dan anion pada senyawa poliatom adalah seperti berikut. Misalnya ada ion atau kation Xa+ bereaksi dengan anion YzB- akan membentuk senyawa XbYz sebanyak A. Bagaimana rumus dari penggabungannya? Nah, perlu kalian ketahui di sini A+ atau B- ini merupakan muatan dari setiap ion. Sedangkan B dan A pada senyawa ini merupakan angka indeks. Nah, rumusnya kalau kalian perhatikan, kita tinggal mengkali silangkan antara muatan kation dan muatan anion untuk menjadi angka indeks pada senyawa. Nah, di sini kalian lihat muatan dari ion X atau dari kationnya akan menjadi indeks atau angka pada anionnya. Di sini muatan dari X adalah A, akan menjadi indeks dari anion yaitu dari YZ. Sedangkan muatan dari ion YZ atau B akan menjadi angka indeks untuk X. Jadi pembentukan senyawanya adalah tinggal mengkali silangkan muatannya. Karena di sini contoh ini adalah ion negatifnya adalah ion anionnya. Di sini kita lihat anionnya terdiri dari lebih dari satu unsur, yaitu unsur Y dan Z, sehingga dalam penulisan senyawanya diberi tanda kurung. Kita lihat contoh berikut. Nah, di sini ada kation Ca2+ dengan anion PO4 3-. Nah, membentuk senyawa Ca3PO4 2 kali. Kita ingat, rumusnya adalah mengkali silangkan muatannya. Kita lihat di sini, muatan dari Ca adalah sebanyak 2 akan menjadi angka indeks pada PO4, maka di sini dalam kurung sehingga di sini tulis 2. Sedangkan muatan dari PO4 yaitu 3 akan menjadi angka indeks pada Ca, sehingga di sini senyawa yang terbentuk adalah Ca3PO4.
PO4 dua kali, karena di sini dia merupakan ion poliatom atau ion yang terdiri dari lebih dari satu unsur, maka di sini diberi tanda kurung. Sehingga pembentukan berdasarkan rumus penggabungannya menjadi Ca3PO4 dua kali. Kita perhatikan contoh lainnya. Di sini ada ion Ca2+ bereaksi dengan SO42-. Kationnya Ca2+, anionnya adalah SO42-. Pembentukannya adalah mengkalisilangkan muatannya. Di sini 2, di sini 2, jadi sama-sama 2 sehingga Ca2SO4 dua kali. Nah, tetapi penulisannya kurang tepat. Nah, di sini muatannya sama-sama 2, jadi kita bisa sederhanakan sehingga bisa kita tulis menjadi CaSO4 saja. Jadi kalau muatannya sama, kalian bisa sederhanakan sehingga menjadi CaSO4 saja. Jadi seperti itu untuk senyawa poliatom. Lalu bagaimanakah untuk penamaannya? Jadi untuk memberi nama senyawa poliatom, kalian harus mengetahui beberapa nama untuk ion poliatom. Di sini kalian perhatikan beberapa ion poliatom beserta namanya. Di sini ada ion poliatom NH4+ atau kationnya diberi nama ion amonium, kemudian NO2-, ion nitrit, NO3-, ion nitrat, SO32-, ion sulfit, SO42-, ion sulfat. Nah, jadi kita bisa lihat contoh yang pertama dan kedua ini, NO2-, NO3-, yang jumlahnya lebih sedikit, akhirannya adalah it. Di sini ion nitrit, sedangkan NO3 lebih banyak nitrat. SO32-, di sini O-nya 3, di sini 4, maka di sini sulfit, di sini adalah sulfat. PO3-, adalah fosfit, PO4 3- adalah fosfat. Nah, begitu seterusnya untuk beberapa nama dari ion poliatom. Selalu, bagaimana untuk penamaan senyawa poliatom? Seperti tadi, contoh yang sudah kalian buat, senyawa yang terbentuk dari kation Ca2+ dan anion PO4 3- membentuk senyawa Ca3PO4 dua kali. Lalu, apakah nama senyawa Ca3PO4 dua kali ini? Jadi, penamaan senyawa poliatom adalah dengan memberi nama kation diikuti nama anionnya. Di sini, kationnya adalah sebagai ion kalsium, Ca2+ adalah kalsium, sedangkan PO4 3- tadi sudah kita ketahui adalah ion fosfat. Sehingga kalsium ditambah dengan fosfat menjadi Ca3PO4 dua kali, yaitu kalsium fosfat. Kalsium fosfat. Nah, jadi penamaan untuk senyawa poliatom adalah nama kation diikuti nama anion sehingga menjadi senyawa poliatom. Baik, selanjutnya adalah tata nama senyawa asam. Menurut Arrhenius, seorang ilmuwan, menjelaskan bahwa senyawa asam adalah senyawa yang jika dilarutkan di dalam air akan membebaskan H+ atau ion hidrogen. Nah, mengenai senyawa asam akan lebih lanjut kalian pelajari di kelas 11. Tapi sekarang kalian akan mengenal penamaan dari senyawa asam itu sendiri. Nah, berdasarkan dari definisi Arrhenius bahwa asam adalah senyawa yang dapat membebaskan ion H+ di dalam air, maka nanti senyawa yang mengandung H+ bisa disebut sebagai asam. Senyawa asam yang tidak mengandung oksigen. Nah, jadi di sini yang pertama adalah penamaan senyawa asam yang tidak mengandung oksigen. Penamaannya adalah asam diikuti nama anion ditambah dengan akhiran ida. Contohnya adalah di sini contoh dari senyawa asam yang tidak mengandung oksigen adalah HCl. Kita ketahui HCl ini jika kita uraikan adalah H+ Cl-.
Sesuai dengan teori dari Arrhenius bahwa senyawa yang menghasilkan H+ dalam air adalah dia senyawa asam. Kita lihat di sini dia ada ion H+-nya, berarti HCl ini adalah asam. Di sini penamaannya H+ sebagai asam, Cl- adalah anionnya, namanya adalah klor, ditambah dengan akhiran ida, sehingga nama untuk HCl adalah asam klorida. Jadi ini penamaan untuk senyawa asam yang tidak mengandung oksigen. Yang kedua, senyawa asam yang mengandung oksigen. Penamaannya adalah asam ditambah dengan nama anionnya. Contohnya senyawa asam yang mengandung oksigen adalah H2CO3. Di sini kita lihat dia mengandung oksigen dan dia ada H-nya, maka dia adalah senyawa asam. Untuk penamaannya adalah tinggal menamakan dengan asam diikuti dengan nama anion. Asamnya adalah di sini adalah H+, anionnya di sini adalah CO3 2-, yaitu ion karbonat, sehingga namanya adalah asam karbonat. Jadi, seperti itu penamaan untuk senyawa asam. Kita lanjutkan untuk tata nama senyawa basa. Sama seperti pada teori asam, Arrhenius juga menjelaskan bahwa senyawa basa adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan membebaskan OH- atau ion hidroksida. Jika pada senyawa asam, dia menghasilkan atau membebaskan ion H+ atau ion hidrogen yang menunjukkan dia bersifat asam. Kalau pada senyawa basa, dia membebaskan ion OH- atau ion hidroksida. Penamaannya adalah nama kation diikuti dengan hidroksida. Jadi, hidroksida di sini sebagai senyawa basa. Nah, tambahan aturan untuk senyawa basa adalah jika kation berupa logam, kationnya berupa logam yang memiliki lebih dari satu bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi dituliskan setelah nama kation atau nama logamnya. Jadi, bilangan oksidasinya diturut sertakan dalam menuliskan nama senyawa basa tersebut. Mari kita lihat contoh dari senyawa basa. NaOH. NaOH jika kita uraikan atau kita ionkan menjadi Na+ dan OH- ya. Na+ adalah nama kationnya adalah natrium, OH- adalah hidroksida, sehingga namanya adalah kation ditambah dengan hidroksida, yaitu natrium hidroksida. Nah, sesuai dengan definisi di sini bahwa jika dia memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1, maka kita tuliskan bilangan oksidasinya. Contohnya pada ini, FeOH 3 kali. Kita ketahui Fe memiliki biloks lebih dari 1, yaitu biloksnya sama dengan +2 dan biloksnya sama dengan +3. Nah, pada senyawa FeOH 3 kali, biloks dari Fe adalah sama dengan +3. Nah, penentuan biloks tentu sudah kalian pahami pada video pembelajaran sebelumnya. Nah, karena biloks dari Fe di sini di senyawa FeOH 3 kali adalah +3, sehingga penamaannya menuliskan biloks dari besi itu +3 dituliskan dengan Romawi, sehingga nama dari senyawa FeOH 3 kali adalah besi 3 hidroksida. Nah, jadi seperti itu untuk penamaan senyawa basa. Kita lanjutkan. Nah, ini ada contoh dari obat yang mungkin sering atau pernah kalian konsumsi ketika kalian mengalami MAH. Ini adalah salah satu obat MAH. Dalam obat MAH, seperti yang kalian sudah baca di sini, dia mengandung aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. Nah, jadi obat MAH ini ternyata mengandung senyawa
basa. Nah, aluminium hidroksida kalau kita tuliskan, aluminium itu adalah kationnya Al3+, hidroksida adalah OH-, sehingga kita reaksikan Al3+ ditambah OH- menjadi AlOH 3 kali. Jadi aluminium hidroksida dituliskan dalam senyawanya menjadi AlOH 3 kali. Sedangkan magnesium hidroksida, magnesium kationnya adalah Mg2+, hidroksida adalah OH-. Kita reaksikan sehingga dia menjadi MgOH 2 kali. Jadi sekarang kalian sudah ketahui bahwa kandungan dalam obat mah ternyata mengandung senyawa basa. Makanya dari itu, mengapa obat mah bisa meredakan sakit lambung? Karena pada lambung mengandung asam lambung. Ketika mengkonsumsi obat mah, dia menjadi netral karena obat mah mengandung senyawa basa. Jadi kalian sudah bisa menjelaskan terkait dengan adanya asam lambung dan obat mah ya. Selanjutnya kita lanjutkan untuk senyawa yang terakhir, yakni tata nama senyawa hidrat. Senyawa hidrat adalah senyawa yang mengandung air kristal. Jadi dia mengikat molekul air di dalam senyawa tersebut. Untuk penamaan senyawa hidrat adalah nama unsur ditambah dengan jumlah dari air kristal yang diikat ditambah dengan hidrat. Nah, jumlah air kristal itu disebutkan dalam angka Yunani. Kita sudah pelajari angka Yunani, ada mono, di, tri, dan seterusnya. Nah, contohnya dari senyawa hidrat adalah CaSO4.2H2O. Jadi dalam penulisannya adalah ada titik 2H2O. Ini adalah senyawanya. H2O adalah molekul air yang diikat. Untuk penamaannya adalah tinggal menyebutkan nama unsur. Di sini CaSO4, nama unsurnya adalah kalsium ditambah ion sulfat menjadi kalsium sulfat. Kemudian diikuti jumlah air kristalnya. Jumlah airnya ada 2. Dalam bahasa Yunani adalah di. Kemudian H2O-nya adalah hidrat. Sehingga kalsium sulfat dihidrat. Nah, kalsium sulfat dihidrat itu adalah nama lain untuk gipsum. Jadi gipsum juga kalian mungkin sudah pernah melihatnya, adalah digunakan dalam dunia kedokteran atau kesehatan ya. Contoh kedua adalah MgSO4.7H2O. Nama unsurnya adalah magnesium sulfat. 7 dalam bahasa Yunani adalah hepta. H2O adalah hidrat, sehingga magnesium sulfat heptahidrat. Terakhir, Na2CO3.10H2O. Na2CO3 nama unsurnya adalah, nama senyawanya adalah natrium karbonat. 10 adalah deka, H2O adalah hidrat, sehingga natrium karbonat dekahidrat. Nah, ini adalah soda Hablur. Contoh dari senyawa hidrat adalah garam Inggris. Nah, jadi di sini angka-angka ini menunjukkan molekul air atau air kristal yang diikat oleh senyawa hidrat tersebut. Nah, berikut beberapa senyawa kimia yang sering kalian temui di dalam kehidupan sehari-hari atau yang sering kita temui di sekitar kita. Yang pertama ada natrium benzoat. Jadi natrium benzoat memiliki rumus kimia NaC7H5O2. Natrium benzoat merupakan salah satu bahan pengawet makanan. Yang kedua adalah gipsum atau memiliki nama lain kalium sulfat dihidrat. Tadi sudah kita bahas. Rumus molekulnya adalah kalium sulfat adalah CaSO4, dihidrat adalah 2H2O. Jadi gipsum sekarang kalian sudah ketahui nama kimianya adalah kalsium sulfat dihidrat atau CaSO4 2H2O. Di sini kalsium ya maksudnya ya. Ca adalah kalsium sulfat dihidrat. Kegunaannya membalut bagian tubuh yang mengalami patah tulang.
Kemudian, nah ini sering juga kalian temui PVC atau polyvinyl klorida. PVC adalah polimer dari vinyl klorida yang rumusnya CH2ClCH sebanyak N, di mana PVC ini digunakan dalam pembuatan pipa paralon, pembungkus kabel, dan tas plastik. Kemudian ada juga sukrosa. Sukrosa ini memiliki rumus molekul atau rumus kimianya adalah C12H22O11. Nah, sukrosa merupakan karbohidrat jenis disakarida yang tersusun atas glukosa dan fruktosa. Sukrosa sering dikenal dengan gula dapur. Jadi yang sering kita konsumsi itu adalah sukrosa atau C12H22O11. Dan selanjutnya ada aseton, mungkin sering kalian gunakan, memiliki rumus molekul CH3COCH3 atau C2H6O. Tentu kegunaan dari aseton adalah menghapus cat kuku, campuran dari pelarut cat dan pernis, serta pelarut dalam industri selulosa asetat, serat, dan fotografi film. Nah, untuk melatih dan mengetahui sejauh mana pemahaman kalian, silakan kerjakan latihan mandiri berikut, dikerjakan pada buku dan kumpulkan dalam bentuk foto atau PDF, dan kalian kirimkan pada Google Classroom. Di sini, Bu menyediakan 3 buah soal yang masing-masing sesuai dengan arahannya. Untuk yang nomor 1 adalah menuliskan senyawa dan nama senyawa yang terbentuk ketika mereaksikan ion Na+ dan ion SO4 2-, dia menjadi senyawa apa? Dan nama dari senyawa yang terbentuk adalah, nah untuk yang nomor 2, kalian menuliskan rumus kimia dari senyawa yang sudah ada, serta uraikan pembentukannya. Jadi kalium oksida seperti apa pembentukannya. Nah, sedangkan untuk yang nomor 3, kalian melengkapi tabel yang ada. Nah, sekian materi mengenai tata nama senyawa. Pada video kali ini kita telah mempelajari mengenai tata nama senyawa poliatom, tata nama senyawa asam, tata nama senyawa basa, dan tata nama senyawa hidrat. Nah, terkait hal-hal yang masih belum kalian pahami, nanti dapat kita diskusikan pada WhatsApp group. Sekian materi pembelajaran kali ini. Kita bertemu pada video pembelajaran selanjutnya.